saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Wahyuningsi, perwakilan dari kelas 11D akan melakukan wawancara bersama dengan Pak Hari selaku Kepala SMK Farmasi Surabaya tentang pengelolaan sampah. Baik Bapak Hari, bagaimana kabarnya? Bapak, saya akan mewawancarai Bapak mengenai pengelolaan sampah baik itu dari SMK Farmasi Surabaya tersendiri ya Pak ya. Jadi yang pertama, bagaimana pendapat Pak Hari tentang pengelolaan sampah yang saat ini sedang berkembang? Secara umum atau Secara umum. Jadi kalau saya melihat pengelolaan sampah kalau secara di dunia itu kan sudah mulai ada yang canggih, ada yang konvensional ya. Iya. Lihat-lihat berita yang canggih itu kan sampah itu kan sudah dipilah, dipisahkan dan diolah sehingga sampah itu yang semula tidak bernilai menjadi punya nilai. Sehingga kan misalnya ada sampah organik digunakan menjadi biogas, kemudian sampah-sampah plastik didaur ulang untuk keperluan yang lain, kemudian kalau sampah-sampah limbah-limbah yang berbahaya juga diolah dengan baik. Sehingga sekarang ini kan kesadaran masyarakat terkait dengan sampah itu kan sudah mulai membaik. Karena apa? Kalau sampah ini tidak dikelola dengan baik, maka kan dampaknya itu akan bisa 100 tahun ke depan, bahkan sampai lebih kan. Sehingga itu juga, kenapa? Bumi ini kan juga planet tempat kita hidup ya. Kalau kita tidak perhatian dengan bumi ini, ya maka juga akan berdampak kepada kita. Sehingga kalau sampah-sampah utamanya plastik itu dibiarkan, ya dia tidak bisa didaur ulang oleh bakteri, akibatnya ya akan mengganggu ekosistem sehingga tanah menjadi tidak subur. Mungkin ada yang pencemaran limbah plastiknya itu seperti itu. Secara global ya. Kemudian kalau di sekolah ini ya berharap kepada kita semua, terutamanya adalah para siswa, karena di sini yang paling banyak menghasilkan limbah sampah kan siswa kan ya. Baik itu dari bawaannya atau mungkin waktu beli jajan seperti itu. Utamanya kalau saya melihat itu adalah sampah plastik gitu ya. Ini itu harus dipikirkan bersama. Baik. Nah, selanjutnya Bapak, apakah di SMK Farmasi ini ada sarana yang mendukung untuk pengelolaan sampah yang bisa digunakan sebagai barang yang lebih bermanfaat lagi? Jadi sarananya sementara berupa tempat sampah, cuma sekarang kan belum dipilah. Iya. Jadi ya ke depan ini setelah kegiatan P5 ini ya diharapkan juga ada Pemilahan sampah. Jadi nanti siapa yang bertanggung jawab ya, siswa kelas 11 kan sudah memiliki belajar materi terkait dengan tentang materi sampah, minimal ada kesadaran. Iya. Nah tentunya dari sekolah ini siswa kelas 11 itu belajar dan nanti bisa diimbaskan di rumah, rumahnya dan lingkungannya, sehingga anak siswa kelas 11 menjadi agen terkait dengan perubahan sampah. Minimal pola pikirnya ya. Jadi kalau misalnya kita makan ada sampah itu gak sembarangan, ya kan, gak dibuang sembarangan, nanti dia taruh di tempat sampah ya, kalau bisa dipilah. Kemudian juga nanti sekolah ya akan mengupayakan, misalnya tong sampah itu akan diberi tulisan ya, ini sampah organik, ini sampah plastik, sehingga anak-anak itu tinggal, nah ini butuh komitmen bersama kan ya, konsistensi ya. Jadi itu tadi diawali dengan kesadaran. Kita harus sadar diri bahwa permasalahan sampah itu permasalahan yang luar biasa. Kalau kita tidak berpikir, kemudian tidak bijaksana, ya akan merepotkan kita nanti dampakku yang ke depan itu. Baik. Berarti nanti ke depannya akan diusahakan untuk pemilahan sampah sehingga lebih memudahkan kita untuk bisa mengolahnya gitu ya Pak ya. Jadi siswa-siswa ini yang lebih berperan. Sekolah ini lebih berperan ya, karena sudah
selama 2 minggu ini kan belajar khusus persampahan kan, bagaimana memikirkan minimal ada perilaku yang lebih daripada yang sebelumnya. ya. Utamanya adalah di sekolah ini kan, yang karena apa? Di sini kan hampir sepertiga waktu itu kan di sekolah ini. Baik Bapak, selanjutnya kalau boleh tahu, sampah setelah dibuang di tempat sampah pada sekolahan ini lalu dikelola oleh Bapak atau Ibu Pramu, sampah-sampah tersebut selanjutnya akan dikemanakan? Sementara ini belum ada pengelolaan kan, jadi ada dikumpulkan di satu tempat campur, kemudian ada orang yang mengambil sampah seperti itu kan. Dari ke depan ini berarti dipilah tadi ya, jadi pemilihan itu nanti kalau yang organik ya bisa kita pikirkan ini untuk pupuk misalnya, kemudian kalau yang organik ini untuk ya misalnya bisa dijual kembali kan, atau mungkin dirubah bentuknya, misalnya kalau plastik ini dirubah bentuknya menjadi kerajinan tangan, seperti itu ya, sehingga bisa menambah nilai jualnya ya Pak ya. Kan? Karena kreasi ini dari sampah kan ada nih, dari sampah menjadi emas kan begitu. Bagaimana merubah sampah ini menjadi emas. Sudah makin itu apa? Berharga ya. Dari hal yang dapat sampah itu kan artinya kan sesuatu yang sudah kita buang, kita nggak akan mencari lagi kan. Tapi kalau berada pada tangan yang tepat, maka sampah ini juga masih memiliki nilai, sehingga disitu dibuatkan emas. Seperti itu, baik. Selanjutnya Bapak, di sekolah farmasi ini kan pasti akan ada banyak jadwal praktek. Nah, di praktek tersendiri itu mungkin ada sisa-sisa limbah dari hasil praktek. Kalau boleh tahu, kalau semisal sisa hasil praktek tersebut itu dibuangnya di mana? Tinggal praktek-praktek bahan di sini pun juga dipilih ya, diminimalkan bahan-bahan yang golongan B3 ya, bahan-bahan berbahaya ya. Tentunya limbah-limbah itu kalau bentuknya cair ya, sebelum dibuang itu kita ajarkan dulu. Tentunya limbah yang sisa praktek itu kan dipilih bahan-bahan yang kira-kira tidak masuk B3. Ya, andaikan ada B3 ya dikumpulkan sendiri nanti. Artinya misalnya wadahnya dicuci bersih, kemudian juga bisa dimusnahkan seperti itu. Berarti intinya diupayakan untuk tidak mencemari lingkungan ya Pak ya. Meminimalkan. Iya, minimal. Bisa limbah itu kan bisa diajarkan sejauh mungkin sehingga nanti dia kembali ke alam itu kan sudah konsentrasinya kan sudah sangat kecil seperti itu. Baik. Karena sebelum konsentrat padatnya itu. Baik, terima kasih Bapak Hari telah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai. Itu tadi teman-teman hasil wawancara saya bersama dengan Bapak Hari. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Wahyuningsi dari perwakilan kelas 11D akan melakukan wawancara tentang pengelolaan sampah di SMK Farmasi Surabaya bersama dengan Ibu Ajeng selaku salah satu tim manajemen di SMK Farmasi Surabaya. Sebelum itu, Ibu, saya izin mewawancarai terlebih dahulu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang pengelolaan sampah yang saat ini sedang berkembang? Kalau menurut saya, dari yang saya ketahui, pengelolaan sampah sekarang masyarakat sudah cukup aware ya mengenai pengelolaan sampah ini. Mungkin bisa diberupakan barang lagi, diolah lagi atau bisa dipakai lagi dengan recycle, reuse atau reduce seperti itu ya. Cukup bagus sih sekarang pengembangan pengelolaan sampah yang ada sekarang ini. Nah ya, berarti memang saat ini tuh sedang berkembang dan bisa menambahkan nilai jualnya dari sampah tersebut ya Bu ya. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di SMK Farmasi ini ada sarana yang mendukung pengelolaan sampah agar menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat? Kalau untuk di SMK Farmasi itu ada ekstrakurikuler lingkungan hidup. Nah, di dalam ekstrakurikuler itu anak-anak mengelola atau menggunakan kembali sampah-sampah yang mereka kumpulkan. Untuk saat ini ada sampah plastik, itu bisa dikaryakan lagi menjadi pot atau menjadi hiasan dan lain-lainnya.
Berarti memang saat ini sedang fokusnya di sampah-sampah plastik ya Bu Betul. ya. Nah, untuk yang terakhir, setelah sampah di SMK Farmasi ini dibuang di tempat sampah dan dibersihkan atau dikelola oleh Bapak atau Ibu Pramu, sampah-sampah tersebut selanjutnya akan dikemanakan? Kalau untuk saat ini biasanya memang kita ada orang yang ngambil sampah atau kita berikan ke pengepul biasanya. Jadi mungkin ada beberapa barang yang bisa dipisahkan. Nah, itu yang biasanya bisa kita berikan ke pengepul. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas informasinya tentang pengelolaan sampah di SMK Farmasi. Saya mohon maaf bila ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Baik teman-teman semuanya, itu tadi wawancara saya bersama dengan Ibu Ajeng. Terima kasih telah menyimak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Wahyuningsi dari perwakilan kelas 11D akan melakukan wawancara bersama dengan Bapak Dery, yakni selaku salah satu tim manajemen di SMK Farmasi Surabaya. Nah Bapak, untuk yang pertama, menurut Bapak bagaimana tentang pengelolaan sampah yang saat ini sedang berkembang? Untuk pengelolaan sampah yang ada di SMK Farmasi untuk saat ini sudah dengan baik ya, meskipun masih belum nol. Artinya masih beberapa kadang kita jumpai yang masih membuang sampah sembarangan, tapi itu jumlahnya nggak banyak sehingga bisa dikategorikan sudah cukup berhasil. Nah, adapun upaya sekolah untuk menanggulangi sampah di sekolah ini, sekolah sudah membuat sebuah ekskul tentang lingkungan hidup yang mana mereka punya kegiatan yaitu antara lain memilah sampah, baik itu yang organik maupun yang non-organik. Organik nanti itu dikelola untuk menjadi kompos, dan untuk yang organik itu bisa didaur ulang untuk menjadi barang kerajinan, mungkin bisa untuk makanan, bisa digunakan untuk tempat kecil dan Itu tadi sudah menjawab dua pertanyaan sekaligus ya teman-teman tentang sarana pengelolaan di SMK Farmasi Surabaya. Nah selanjutnya Bapak, setelah sampah di SMK Farmasi Surabaya ini dibuang di tempat sampah lalu dikelola oleh Bapak Ibu Pramu, setelah itu sampahnya akan dikemanakan? Jadi untuk sementara, untuk sampah-sampah yang sifatnya non-organik, sementara kita hanya mengumpulkan dan kita salurkan ke pengepul. Jadi untuk selebihnya, untuk saat ini kita masih belum bisa mengelola dengan lebih cermat ya, sehingga mungkin kalau misalkan kita mau mengelola dengan yang lebih bagus lagi, sampah itu bisa didaur ulang dengan membuat produk-produk baru dari bahan olahan sampah. Ya, sehingga bisa menambah nilai jualnya dari sampah tersebut ya Pak ya. Nah, kita ketahui ya Pak ya, di sekolah farmasi ini kan pasti banyak sekali jadwal untuk praktek. Nah, pasti praktek itu menghasilkan sisa hasil praktek. Nah, kira-kira sisa hasil praktek dari SMK Farmasi Surabaya ini bagaimanakan pengelolaannya? Jadi untuk saat ini SMK Farmasi Surabaya sudah tidak lagi menggunakan bahan-bahan praktek baik itu kimia maupun yang lain, itu menghasilkan limbah. Jadi kita semua sudah tanpa limbah, ya, sehingga untuk hasil praktek itu semua bisa dimanfaatkan untuk kegiatan siswa. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya tentang pengelolaan sampah di SMK Farmasi Surabaya. Sekian dari wawancara kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Perkenalkan, saya sangat jauh lagi dari kelas 11B. Saya ingin mewawancara Bu Diana mengenai pengelolaan sampah di sekolah kami. Apakah berkenan? Terima kasih. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana pendapat Bu Diana tentang pengelolaan sampah yang saat ini sedang berkembang? Sampah itu kan masalah yang tidak tergantikan gitu ya, karena pengelolaan sampah itu
sekarang itu kan kayak pemerintah itu kan sudah berfokus di pengelolaan sampah gitu kan. Kalau yang di sekolah ini pengelolaan sampahnya masih terbatas untuk satu tempat tempat sampah kita, sampah organik, sampah organik kan jadi satu campur kan gitu. Mungkin ke depannya nanti kita akan melakukan suatu sosialisasi tentang pengelolaan sampah dari awal. Jadi warga sekolah itu sudah bisa memilah sampah pada saat kita mau membuang. Itu tidak. Lalu yang kedua, apakah ada sarana yang mendukung pengelolaan sampah di sekolah agar menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat? Nanti ini kedepannya insya Allah kita akan mengadakan untuk pengadaan tempat sampah itu nanti akan kita bisa sampah organik dan sampah non-organik. Nanti seluruh warga sekolah itu bisa memilah dari awal. Kemudian bagaimana mereka memahami tentang sampah itu sendiri. Kapan kita bisa menggunakan suatu barang itu meminimalkan sampah. Ya. Misalnya kalau sekarang kan kalau kita beli di minimarket atau supermarket kan sudah nggak ada kantong plastik, kita sudah mengurangi sampah, ya kan? Kemudian kalau kalian minum pakai tumbler sendiri, jadi nggak ada sampah plastik, sampah sedotan, kan gitu. Sedotannya juga sudah banyak yang jual kan yang model-model dari apa namanya bisa pakai ulang kan, itu kan kita sudah mengurangi penggunaan sampah. Kemudian nanti ada juga pada saat kita sampah itu bisa dikelola untuk atau kita bisa menggunakan barang itu digunakan kembali. Misalnya kita menggunakan botol yang bisa kita pakai lagi, tidak kita buang sebagai sampah. Jadi penggunaan barang-barang yang bisa sekiranya dalam waktu jangka lama itu tidak menjadikan dia Sebagai tadi kan. betul. Lalu pertanyaan selanjutnya, setelah sampah dibuang di tempat sampah lalu dikelola oleh Bapak Ibu tamu, sampah-sampah tersebut nantinya akan dibawa kemana? Kalau sampah selama ini kan kita membuang di petugas kebersihan gitu kan, di angkut gitu kan. Nah, nanti kedepannya mungkin kalau yang sampah organik yang tidak bisa kita kelola, selama bisa dikelola untuk pupuk tanaman itu bisa dikelola sendiri, atau kita bisa juga untuk kegiatan daur ulang. Nanti itu ada namanya ekskul lingkungan hidup. Dan kita kan sudah punya ekskul lingkungan hidup kan. Nanti itu bisa kita kembangkan. Kita bisa berikan pelatihan di situ bagaimana mengelola sampah. Lalu bagaimana pengelolaan limbah hasil sisa praktek yang akan dibuang? Kalau sisa praktek itu kita pilah ya. Jadi kalau limbahnya dalam cairan kita letakkan di jerigen-jerigen. Apa untuk yang besar? Berapa liter itu 5 liter tamu di situ. Kemudian biasanya ada tugas dari Pemkot yang mengambil untuk mengolah limbah tersebut. Biasanya terpusat di Sir Umbul. Itu biasanya datang ke sekolah untuk mengambil limbah yang itu cairan. Kalau limbah yang dalam bentuk sediaan padat, biasanya kita sediakan sampah sendiri. Kalau sediaannya itu untuk orang tua, maka bisa digunakan untuk siswa. Misalnya membuat larutan minyak angin, bisa dibuat sendiri sama siswa. Apa ada limbah di sini, jadi bisa bermanfaat untuk siswa sendiri. Ya. Kalau misalnya limbah seperti sarung tangan, masker, dan lain-lain, Itu kita buang, kemudian kita harusnya itu masuk di limbah medis ya. Ya. Mungkin nanti kita di depan bisa dengan Bu Arifah selaku koordinator untuk mengolah limbah medis ini seperti apa. Karena kalau di contoh misalnya di rumah sakit kan ada limbah medis. Nah, itu ada pengelolaan sendiri. Nah, mungkin kita juga perlu belajar bagaimana pengelolaan limbah medis yang seperti ini. Terima kasih Bu Diana atas waktunya. Semoga jawaban dari Bu Diana dapat membantu kami dan inspirasi bagi kami. Terima kasih Ses ya. Terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum Bu Ica, perkenalkan saya Sabda Auliani dari kelas 11D. Saya ingin mewawancarai Bu Ica tentang pengelolaan sampah di sekolah kita.
bakal belajar bersedia. Ya, silakan saya kira saya bersedia untuk berbicara. Terima kasih Bu Ica. Yang pertama, bagaimana pendapat Bu Ica mengenai kebersihan di area sekolah tadi? Menurut saya, kebersihan di sekolah SMK Farmasi Surabaya ini sudah bagus. Untuk siswa-siswinya juga sudah menaati peraturan yang membuang sampah pada tempat. Jadi menurut saya cukup ya, sudah cukup sejauh ini karena dari pagi hingga sore kondisi luar sekolah juga yang selanjutnya menurut Beca mengapa kita harus memilih bahasa memilah dalam sekolah. Memilah itu dalam artian mungkin misalkan apa orang anosani kata saya kenapa sampah karena untuk mengurangi produksi sampah itu sendiri. Ada beberapa sampah yang memang bisa diolah untuk dijadikan sebagai kompos gitu ya. Kemudian untuk misal limbah plastik atau sampah plastik bisa dijadikan sebagai kerajinan yang bisa dijadikan untuk hiasan perindah sekolah. Ini menurut Bica bisa dipilah karena akan selanjutnya bisa diolah gitu. Lalu apakah pengelolaan sampah dengan daur ulang sudah menjadi solusi untuk mengurangi sampah di sekolah kita? Untuk sejauh ini proses daur ulang sudah cukup sih, gitu ya. Karena kan selain itu kan mereka juga seharusnya juga mulai mengurangi menggunakan kemasan yang sekali pakai, sehingga supaya tidak tidak menimbun, tidak semakin menimbun sampah yang tidak bisa diolah. Nah, untuk daur ulang sendiri, ya menurut saya sejauh ini bisa dijadikan alternatif untuk mengurangi limbah sampah di sekolah. Perlu ditambah lagi kegiatan mendaur ulang di sekolah ini. Ya, karena sejauh ini yang bisa diamati atau yang bisa dilihat gitu ya, sampah-sampah plastik misalnya itu masih banyak gitu. Terima kasih Bu Ica atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Terima kasih Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zifam Fazagida Agni Wibowo dari kelas 11D. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di Sekolah SMK Farmasi Surabaya tentang pengelolaan sampah yang ada di SMK Farmasi Surabaya. Baik, Ibu boleh diperkenalkan dengan nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Eka Nur Kartika Sari. Biasanya saya dipanggil Eka. Gitu, ya. Baik Bu Eka, di sini saya akan bertanya tentang pengelolaan sampah yang ada di SMK Farmasi Surabaya. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Mem Eka tentang mengenai kebersihan di sekolah SMK Farmasi Surabaya ini? Apakah sudah bersih atau masih ada sampah yang berserakan? Menurut saya untuk kebersihan di SMK Farmasi sudah bagus. Karena di setiap kelas kan sudah ada jadwal piket ya. Lalu ditambah juga ada pramu yang membantu untuk mengepel, terus menyapu juga. Hanya saja kadang-kadang anak-anak itu lupa untuk membuang sampah mereka. Padahal di hari itu ada jadwal piket mereka. Seperti itu. Oh, jadi bisa dianggap kayak anaknya mungkin yang kurang bertanggung jawab gitu ya, Mem ya? Iya, bertanggung jawab. Terus kadang juga kalau ditegur alasannya, oh iya lupa. Nah, kalau kayak gitu kan gak enak ya dengernya. Namanya tanggung jawab ya berarti harus bertanggung jawab. Kalau misalkan lupa ya berarti besoknya dia harus mengambil sampah yang ada di kelas itu untuk menggantikan tanggung jawab di hari sebelumnya. Baik, yang untuk pertanyaan kedua, karena seperti itu, apakah menurut Bu Eka ini kita harus memilah sampah itu lebih baik atau bagaimana? Kalau untuk memilah sampah lebih baik lagi saya juga setuju ya. Karena kalau sampah dipilah itu siapa tahu dari sampah itu kan ada yang bisa kita pakai lagi. Contoh ya kayak kardus atau botol gitu. Botol kan bisa dibuat pot atau apa.
atau mungkin bisa ya dibuat meja, karena kemarin saya sempat lihat P5 ya dari kelas 11. Saya nggak tahu gimana caranya karena masih proses. Botol sama kardus itu dijadikan satu, jadi kardusnya itu disobek kecil-kecil, dimasukkan ke botol, lalu botolnya ditata untuk dijadikan meja, seperti itu sih. Berarti sangat kreatif ya Bu ya untuk memilah-milah sampah tersebut ya. Iya, untuk anak SMK Farmasi sendiri saya akui mereka kreatif. Baik Bu Eka, lanjut pertanyaan yang terakhir itu ada, berarti menurut Bu Eka ini pengelolaan sampah itu bagus untuk mengurangi sampah-sampah dan polusi-polusi yang ada pada saat ini gitu. Iya, menurut saya itu bagus sih. Kalau sampahnya bisa dipakai ulang daripada dibakar ya. Kalau dibakar baunya nggak enak, terus habis itu kena mata perih juga. Alhasil proses mengajar sama proses belajar itu kan pastinya terganggu karena bau, karena mata pedih. Walaupun ada AC itu pasti masih masuk kelas. Jadi lebih baik kalau bisa diolah ya kenapa enggak, diolah saja atau dipakai lagi gitu. Baik, sekian wawancara saya dengan Bu Eka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasa Permata Audia dari kelas 11D. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu staf yang ada di SMK Farmasi Surabaya mengenai pengelolaan sampah. Baik, bersama dengan Bapak siapa? Pak Bahari. Oh, Pak Bahari ya. Baik, pertanyaan yang pertama, kira-kira berapa kilogram sampah yang dihasilkan farmasi setiap harinya? Itu saya kira lebih 100 kilogram. Berarti setiap hari Depan belakang. lebih dari 100 kilo ya, Pak? Ya, itu kan tiap hari nyapu. Ya. Kalau sampah yang paling banyak yang ada di farmasi itu apa aja, Pak? Ya, daun-daunnya itu. Daun-daunnya ya? Ya, Kalau boleh tahu, kira-kira Bapak tahu nggak kalau sampahnya kan dikumpulkan gitu kayak itu dikirimkan kemana itu? nah itu sampahnya dikumpulkan di tempat sampah. Itu ada yang ngambil dari tukang sampah, itu dikumpulkan di Jalan Bulung itu. Sudah, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziva Fazagaida dari kelas 11D. Di sini saya akan mewawancarai salah satu staf pramu yang ada di SMK Farmasi Surabaya tentang pengolahan sampah yang ada di SMK Farmasi Surabaya. Baik, Bapak boleh diperkenalkan atas nama siapa? Ya, atas nama Pak Tio. Pak, untuk di sekolah ini tuh berapa kilogram sampah Pak yang dihasilkan dalam satu harinya? Kalau global itu biasa sekitar antara 10 sampai 15 kilo sampah plastik. Selanjutnya tuh kayak sampahnya tuh paling banyak itu apa aja ya Pak ya? Yang jelas di sini kalau misalnya menurut cuaca hari ini juga ya sama seperti kemarin itu plastik, terutama itu botol air mineral itu Botol yang air paling mineral yang banyak. Paling banyak. Kalau untuk kayak daunan kering itu gimana? Daun ulang kering itu nggak seberapa sih. Masalahnya kan sekarang musimnya juga musim semi, jadi nggak seberapa banyak. Berarti Yang jelas tergantung musimnya. tergantung musim juga. Nah, yang jelas sama plastik yang paling banyak. Lalu sampah-sampah itu diolah di mana nih Pak kalau boleh tahu? Kalau dulu itu sempat pernah dibentuk seperti tim untuk biofori. Jadi bisa dipilah-pilah seperti sampah plastik, sampah itu daun-daun kering atau sampah makanan itu sempat dipilah-pilah. Terus habis itu ya kita juga di sekolah sini cuma dapat penghargaan juga dari mana ya, kan kota tahu itu Terkait pengolahan sampah. Iya, berarti betul. sempat juga dipilah-pilah sampah Iya. yang ada di sini. Iya, betul. Jadi sempat dapat itu seperti tandon yang di depan lab itu, lab farmasetika sama
pompa terus sama penggalian bor manual itu dapat dulu. Itu waktu masih ada koordinator yang namanya Bu siapa itu ya, kakaknya adiknya Bu itu Muslim Rayu itu dapat. Tapi sekarang ya kemungkinan yang koordinator nggak ada, jadi kembali lagi seperti ya kita seperti ya kita. Kira-kira kesusahannya waktu memilah-milah sampah itu gimana Kak? Nggak ada sih, sebenarnya nggak ada. Masalahnya kan di situ tempat keranjang memang sampah untuk memang daur ulang dulu. Jadi kalau plastik, khusus plastik dipilah. Jadi di tong-tong sampah itu kan ada tulisan sampah kering juga sampah basah. Itu aja. Baik, terima kasih ya Bapak ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.